warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna wa may yakfur bihi fa ulaika humul fasiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna hadzal Qur'an rafahu bi yadillah wa rafahu bi aydikum fatamsiku bi fa innakum lan tahdiku wa lan tadillu ba'dahu abada. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela liburan kita. Kalau ditanya nggak liburan puasa, dan saya setiap hari liburan. Ya, setiap hari liburan. Ya. Liburan dalam pengertian begini, kita bisa mencuri waktu dari 24 jam itu untuk membuat diri kita happy, gitu ya. Ini pesan saya untuk saya dan untuk kita semua. Sesibuk apapun kita dengan aktivitas kita harus bisa mencuri waktu dalam 24 jam itu untuk menyenangkan diri. Menyenangkan diri bukan dalam artian bersenang-senang, bukan. Karena untuk lanjutannya lagi, kalau diri kita ini udah nggak senang, diri kita ini bad mood, maka nanti besoknya kerjaan apapun juga akan nggak semangat, betul? Jadi ambil waktu dari 24 jam itu untuk bisa kita membuat diri kita senang. Dan itu bermacam-macam. Ada yang hobi, punya hobi, salurkan dengan hobinya, gitu ya, salurkan dengan hobinya. Dan bersyukur kalau hobi itu misalnya hobi yang positif segala-galanya, gitu. Kita dapat segala-galanya. Satu, yang kedua, di sela-sela ibadah kita jangan lupa kita memanfaatkan sedikit saja waktu untuk apa? Untuk bertafakur. Ini habis sholat misalnya, habis sholat isya, habis sholat malam, kita di rumah. Ambil waktu 5 menit saja. Kita duduk dengan rileks, duduk dengan tenang, sambil zikir kita dalam hati. Kemudian kita tarik nafas pelan-pelan, keluarkan nafas pelan-pelan. Doakan, mudah-mudahan yang kita tarik adalah hal-hal yang positif, yang kita keluarkan adalah hal-hal yang negatif. Masukkan ke dalam diri kita, saya orang sehat, saya orang kuat, saya orang sukses, saya orang masukkan, gitu. Ya, untuk tadi itu 5 menit, 10 menit cukup membuat kita bugar lagi, cukup membuat kita ini lagi, gitu. Sehingga sirkulasi udara di dalam diri kita pun menjadi terpenuhi dengan baik, dan kita bisa merasakan tarikan napas, hembusan napas, gitu. Ujungnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang mana yang kamu sukakan. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir itu cerita kita tentang orang yang, nah ini orang yang, kalau bahasa kitanya mimpi kali ya, gitu ya. Mimpi kali apa ya? Ditebus kan? Pengen ditebus oleh anaknya, oleh istrinya, oleh saudaranya, oleh keluarganya, bahkan oleh semua orang di muka bumi ini, gitu. Terakhir dijawab oleh Allah, kalla innaha lawwah. Tidak, sesungguhnya dia adalah neraka yang bergejolak, nazza'atan lisyawah, yang akan mencabut kulit kepala. Ya. Dan man adbara wa tawalla. Neraka itu menyeru, memanggil
orang yang adbaro membelakangi, wa tawalla dan berpaling. Wa jama'a fa'au'a, ngumpulin harta kemudian simpan. Sudah kita bahas banyak minggu lalu. Dan kalau yang terakhir ini kita lihat banyak sekali. Yang kita kasihannya adalah 60 tahun, 70 tahun dia habiskan waktu untuk mencari, tapi dia nggak sempat menikmati, nggak sempat menikmati. Justru yang menikmati adalah orang yang ditinggal, ya, orang yang ditinggal. Jadi hasanah fi dunia itu, baik di dunia itu adalah kita betul-betul mendapatkan seluruhnya, bukan hanya dapat materi, ya, bukan hanya dapat materi. Kalau dibagi menjadi dua, ada dunia, ada akhirat. Dapat kedua-duanya. Ada keluarga. Baik, sekarang ayat ke-19. Kalau kita cermati ayat ini, barangkali cuma kata terakhir ini yang baru. Ya. Halu'an. Ya. Berkeluh kesah. Halu'an artinya berkeluh kesah. Innal insana, inna harfu taukid, inna. Jadi kalau kita melihat dari segi perannya, dari segi fungsinya, dia disebut dengan harfut taukid, huruf penegas. Ya. Di dalam kalimat selain dari itu dia disebut dengan harfun nasbin. Huruf nasab. Huruf nasab. Kalau ada inna, maka yang kita temukan ada nanti isim. Inna. Ada isim inna, ada khabar inna. Ada khabar inna. Jadi saat itu saja hurufnya, namanya ada banyak, judulnya ada banyak. Ada harf taukid, ada kemudian huruf nasab. Kalau kita bertemu dengan inna berarti ada isim inna, ada khabar inna. Nanti kita ketemu lagi inna itu nanti selalu kita ingat saat nanti berlawanan dengan kana. Kana juga mengenal isim kana, khabar. Dia bertolak belakang. Innal insana dari segi ininya sini bahasa Arab. Ya, nasab. Dan tidak akan kita temukan innal insanu, nggak akan ada. Di samping kalau kita sudah biasa, kelihatan kedengarannya nggak enak. Karena belum salah. Innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa, suka mengeluh. Khuliqa ini madhi majhul.
khuliqa. Kalau fi'il maklum itu ada fi'il, ada fa'il. Jadi bedanya kalau ini kita begini, fi'il ada pembagiannya ada dua, ada maklum, ada majhul. Sederhananya bahasa kita begini, ada aktif, ada pasif. Maklum itu yang menciptakan, itu maklum. Kalau diciptakan berarti majhul namanya. Memukul berarti aktif. Bahasanya maklum. Maklum artinya diketahui subjeknya. Gitu. Ini yang banyak tidak disampaikan. Ini maklum artinya diketahui subjeknya. Subjek yang dimaksud di sini ada itu yang aktif, yang maklum. Kalau yang majhul ini artinya tidak diketahui subjeknya. Maka kalau majhul, maklum tadi jelas. Ya. Doroba dia telah memukul, jelas. Ya. Doroba dia telah memukul, tapi kalau duriba dia telah dipukul. Tahu nggak siapa yang memukul? Nah itulah yang disebut dengan majhul itu. Iya kan? Kalau yang dipukul nggak tahu dia. Siapa yang memukul kan nggak dijelasin. Itu yang disebut dengan majhul. Iya. Karena tidak tahu, kalau di dalam maklum tadi ada fa'il, maka di dalam yang majhul namanya nanti naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Kita contohkan begini. Khuliqal insanu. Khuliqal insan. Ini ini naibul fa'il, pengganti fa'il. Khuliqa telah diciptakan, al-insan manusia telah diciptakan. Jadi manusianya di sini bukan fa'il tapi pengganti fa'il. Kenapa? Karena di sini majhul. Saya contohkan lagi misalnya begini. Quri'a. Baris Qur'annya apa? Qur'anu. Karena dia sebagai naibul fa'il. Ya, pengganti fa'il. Apa artinya Quri'al Qur'an? Telah dibaca. Al-Qur'an telah dibaca. Tahu nggak siapa yang baca? Nggak ketahuan. Itu yang disebut dengan majhul. Sampai situ Pak.
Innal insana, kita kembali, sesungguhnya manusia itu khuliqa, dia diciptakan. Di sini naibul fa'ilnya ada enggak? Khuliqa di sini naibul fa'ilnya ada enggak? Manusia. Iya. Tidak ada. Jadi di sini naibul fa'ilnya, ini naibul fa'ilnya, pengganti fa'ilnya, karena setiap fi'il harus ada fa'il. Itulah, setiap fi'il harus ada fa'il. Gitu. Nah, kalau sekarang nabi yang majhul berarti pengganti fa'ilnya. Di sini pengganti fa'ilnya disembunyikan, tidak disebutkan. Kan kalau tadi misalnya khuliqal insan, jelas manusia telah diciptakan. Gitu. Ini kalau mau dibalik lagi, yang diciptakan itu di sini. Tapi insan ini sudah didahului oleh huruf inna. Nah, kalau begitu ini halu'a ini bukan sebagai naibul fa'il. Halu'a ini jadinya hal. Oh, kemarin diterangin Pak Ustaz. Kemarin sudah jelas sedikit. Ya, Hal. Penjelasan tentang keadaan. Gitu. Kita garis bawah ini dulu. Ini sudah dicatat? Ya. Yang kita bahas hal. Jadi secara bahasa hal itu sudah jadi bahasa Indonesia kan? Keadaan. Gitu. Hal. Jadi kalau ada nanti hal artinya menjelaskan tentang keadaan. Syarat hal itu dia nakirah. Umum. Nakirah tidak pakai alif, lam. Kalau lawan nakirah apa? Ma'rifah. Ma'rifah berarti pakai alif lam. Ini ma'rifah. Nah, di sini tidak ada alif lam, jelas? Satu. Yang kedua dia barisnya nasab. Nakirah, kedua nasab. Barisnya itu selalu ini. Fathatain. Iya. Tidak mungkin fathah, karena kalau fathah berarti ada alif lam. Nasab itu tanda baris fathah atau fathatain. Zaid datang dalam keadaan menangis. Menangis di sini berarti menjelaskan tentang Zaid kan? Tentang keadaan Zaid, menjelaskan keadaan Zaid. Gitu. Zaid datang dengan berkendaraan. Sama? Berkendaraan juga
menjelaskan. Nah itu namanya hal. Jadi cara membuat hal tadi tidak pakai alif lam, kedua nasab. Kalau hal itu artinya menjelaskan keadaan, sekarang kita teruskan. Halu'a ini artinya dengan berkeluh kesah. Ini menjelaskan keadaan siapa? Manusia. Balik ke sini. Al-insan. Menjelaskan keadaan al-insan ya. Jadi kalau kita yang belum begitu memahami, kan kita tujuannya bukan membuat kalimat, ya. Saya sederhanakan supaya kita jangan pusing. Tujuannya kita bukan membuat kalimat, tapi mengerti kalimat. Jadi pasif. Ya kali ini sebagai apa? Gitu paling tidak kita tahu sebagai hal. Menjelaskan hal yang mana? Insan. Udah jadilah. Gitu. Bapak mau jelasin tamyiz. Oh, tamyiz ya. Mirip-mirip. Nah, bedanya hal dengan tamyiz, atau kita paham ini dulu ya. Kita paham ini dulu biar kita masuk. Innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa halu'a. Dia diciptakan dengan berkeluh kesah. Gitu. Nah, halu'a di sini tadi khuliqa fi'il madhi majhul, pengganti fa'ilnya tersembunyi, ya. Berarti halu'a sebagai apa? Halu'a sebagai hal, menjelaskan keadaan. Keadaan siapa? Insan. Nah, bedanya hal dengan tamyiz. Hal ini kedua. Saya buat tamyiz. Syarat umumnya sama. Dia harus nakiro, dia harus nasos, ya. Cuman beda dalam hal menjelaskan. Ini tamyiz dan hal itu sama-sama menjelaskan keadaan. Cuman bedanya di sini. Kalau tadi misalnya Fatimah datang dalam keadaan menangis, itu menjelaskan siapa? Fatimah. Satu. Itu namanya hal. Kalau misalnya saya membeli sekilo. Saya membeli sekilo. Ada yang masih bisa ditanyain nggak di situ? Ada. Apa? Apa yang dibeli? Sekilo apa? Paham maksudnya? Nah itu namanya tamyiz. Kalimat tidak selesai ya? Iya, kalimat yang seakan-akan tidak selesai. Orang udah tahu dia membeli sekilo apa? Belum tuntas ya. Dia ke warung membeli seliter. Seliter apa? Minyak. Bensin, pertalite, minyak goreng kan pakai literan juga. Ya gitu. Berarti hal itu ada alif lamnya ya, jelas ya. Kalau hal Enggak dong, nakiro. Hal ataupun tamyiz dia sama-sama ini. Nakiro. Ini saya buat ini. Sama-sama nakiro, ya sama-sama nasab.
Gitu. Ini tidak mudah untuk menjelaskan kecuali dengan contoh. Gitu. Kalau dengan contoh bisa kelihatan. Contohnya tadi saya membeli sekarung. Dan sekarang musim mangga bisa sekarung mangga, bisa sekarung salak. Gitu. Oke, sambil situ coba kita bayangin dulu. Karena ini harus dibawa dalam bayangan, bayangin. Bedanya hal dengan tamyiz, bisa kelihatan. Gitu. Ahmad datang dengan berkendaraan, Ahmad datang dengan sumringah, Ahmad datang dengan menangis. Itu namanya apa tadi? Hal. Gitu. Misalnya Ahmad membeli sekilo. Ya. Belum ada tamyiznya di situ kan? Ahmad membeli sekilo mangga. Mangganya itu sebagai tamyiz. Ustaz, tadi bilang berkendaraan Ahmad datang berkendaraan, kan nggak jelas berkendaraannya. Gimana? Ahmad datang berkendaraan, nah itu kan belum jelas juga. Berkendaraan apa? Dia nggak bisa masuk tamyiz itu. Nggak bisa. Dan biasanya penggunaan tamyiz itu berkaitan dengan tadi. Ya, dia makan sepiring. Sepiring apa? Dia membeli sekarung, dia membeli seliter. Ya, itu. Sekarung atau seliter apa? Itu. Ya, bedanya ya. Paham? Enggak, gampang. Sebenarnya kayaknya hampir mirip-mirip. Mirip banget, Pak. Mirip kalau yang tadi menjelaskan tentang si Zaid. Zaid datang berkendaraan, Zaid datang dengan menangis. Zaidnya ya, Zaidnya yang diinikan. Kalau ini dia membeli, Zaid membeli sekilo. Jadi kalau kita ini sederhananya perbedaan hal dengan tamyiz. Tamyiz itu biasanya berkaitan dengan sekilo, seliter. Lebih ke barangnya ya. Nah, lebih ke barang, menjelaskan barangnya, bukan menjelaskan Zaidnya. Menjelaskan barang. Oke? Kalau begini, Fatimah datang memakai baju merah. Itu maksudnya di tamyiz atau di hal? Hal. Udah paham itu. Karena Fatimah. Ya, gitu. Karena menjelaskan ke Fatimah ya kan? Nah, menjelaskan Fatimahnya. Sama dengan Zaid tadi, Zaid datang berkendaraan, menjelaskan Zaid kan? Gitu. Tapi kalau dalam bentuk sesuatu yang dikerjakan seseorang dan dikerjakan itu masih terselip ruang untuk ditanyain, namanya tamyiz. Aku minum segelas. Tamyiz. Belum jelas kan yang segelas apa? Nah, gitu. Susu, teh, kopi.
Dan biasanya hal dengan tamyiz ini bahasanya disamain. Karena ada persamaannya tadi. Dan yang penting kita sudah bisa melihat bedanya. Kalau saya buka Quran misalnya, dan di Quran itu yang paling banyak contoh hal, bukan tamyiz. Contoh tamyiz surat Zalzalah ayat 7 dan 8. Contoh tamyiz Zalzalah ayat 7 dan 8. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebangsa, niscaya dia akan. Ini dalam sisi ini, kayak seberat. Al-Zalzalah ayat 7. Ya. Udah tahu? Udah buka ayat 7 dan 8? Ya. Pertanyaan saya, yang mana yang tamyiz? Tamyiz yang seberat zarah, mengerjakan kebaikan seberat zarah. Yang tamyiznya yang mana? Yang seberat zarah. Itu dia pelakon. Famay ya'mal mithqala dzarratin. Famay ya'mal mithqala dzarrah. Apa mithqala dzarrah artinya? Seberat zarah. Pertanyaannya udah jelas belum? Jelas. Ya. Zarah. Belum. Seberat jadah. Seberat zarah itu masuk dalam kategori ukuran. Karena orang dulu kan belum punya ukuran. Kecil ya. Kalau sekarang kan kalau di bawah dari kilo ada on, di bawah dari on ada gram, di bawah dari gram ada miligram. Nah orang dulu kan belum punya alat, sehingga menyebut sesuatu yang kecil itu disebut dengan misqala dzarrah, seberat zarah. Nah itu belum jelas, maka berarti membutuhkan tamyiz. Seberat zarah apa? Mengerjakan seberat zarah apa? Khairon. Berarti tamyiznya adalah khairon. Faham? Ya. Khairon ada dua hal tadi. Pertama tidak pakai alif lam. Ya. Kedua nasab. Betul? Ya. Jadi siapa yang mengerjakan seberat zarah? Seberat zarah apa? Kebaikan. Berarti di ayat 8-nya Khair. apa tamyiznya? Ayat 8. Ayat 8. Syarron. Salah. Oke, coba di ini harus di alon-alon dimasukin dulu. Orang dulu sebelum punya meteran itu ngukurnya pakai begini. Tombak. Pasta. Iya kan gini? Ya tombak begini. Tapi kan begini relatif, Pak. Orang tinggi dengan orang rendah kan beda iniannya. Gitu. Kalau di tempat saya ada lagi nih ngukur waktu dari sini ke Meruya kira-kira berapa lama ya? Kan lu nggak punya jam.
Nah, kira-kira 2 batang rokok lah. Paham maksudnya? Jadi itu karena orang dulu biasa kebanyakan yang merokok dan ngumpulnya begitu. Dia berangkat pasang rokok mati nyampe di mana? Oh, itu sebatang rokok sampai sana. Jadi yang berkaitan dengan ukuran dan belum jelas apa yang diukur, maka nanti masuknya di tamyiz. Misqala dzarrah, seberat zarah. Siapa yang mengerjakan seberat zarah? Seberat zarah apa? Kebaikan, khairan, ayat 7. Keburukan, syarron, ayat 8. Berarti khairan dan syarron sama-sama tamyiz. Saya rasa paham? Atau yang udah balik lagi ke hal tadi, bisa dibedakan mana hal mana tamyiz? Ya. Oke, itu yang penting dulu. Dan ini harus alon-alon, kita harus betul-betul menghayati tadi. Harus ada ruang untuk bertanya. Kalau hal tadi menjelaskan orangnya, ya. Kalau tamyiz ini menjelaskan benda. Nah, silakan buat kesimpulan. Iya, udah sampai tamyiz. Iya, ada objek. Kalau yang satu menjelaskan subjeknya, masih ada, bisa ditanya. Jadi kalau bahasa ini kan kita bukan untuk membuat, kita untuk membedakan. Ketika kita baca Quran, kita baca hadis, kita bisa bedakan ini tamyiz atau hal, gitu. Nah, dalam aplikasinya untuk bisa memahami ya kita harus sedikit pakai membayangin, betul? Membayangin tadi. Ini masuknya nanti kemana? Saya datang pakai jas. Pakai jas. Maksudnya kemana? Ya, gitu. Kalau di dalam bahasa kita banyak kalau berkaitan ini. Saya membeli seonggok. Tamyiz kan nanti berarti membutuhkan penjelasan seonggok apa gitu lah. Penjelasan itu nanti baru disebut dengan ini tadi. Ini saya sebut seonggok begini. Saya setiap hari itu dipanasin sama keluarga di kampung. Saking banjirnya durian, di sana orang jualnya nggak pakai biji lagi, nggak pakai perbuan. Itu onggok-onggok 10 biji, 10 biji, 100.000 10 biji. Berarti 11 bijinya 10.000. Yang gede dikit 6 onggoknya 100.000. Itu yang gede dikit. Dulu pertama waktu turun, sebiji berapa? 20, 30, 50. Sekarang saking banjirnya, sekarang lagi panen raya. Orang belinya udah kayak rambutan. Karena rambutan di sana yang nggak punya timbangan masih dionggok-onggok tuh, ya, gitu. Pasar tradisional biasanya jarang pakai timbangan, ya. Nah, jadi seonggok, segenggam, secuil, seberat, nanti membutuhkan penjelasan itu secuil apa, segenggam apa, ya, gitu. Itu maksudnya di dalam kategori tamyiz. Bisa dibedakan? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya minta gini saja, Ibu bandingkan nanti ayat ini
Innal insana khuliqa halu'a dengan surat Zalzalah ayat 7 dan 8 tadi. Terus di ini, insyaallah kelihatan nanti. Oh, gitu. Beda hal dengan tamyiz. Jumlah yang dalam kiasan kayak gitu Pak Ustaz ya? Iya. Ustaz, minta izin boleh? Boleh? Mana Bu? Panggil. Iya. Saya juga diajak anak-anak jam sebentar lagi. Ya. Begini. Sama juga yang di hari Ahad saya juga kalau di sini sudah konsisten ya. Saya nggak ragu kalau misalnya kita libur besok yang datang insya Allah masih akan sama. Tapi kalau di Masjid As-Salam yang hari Ahad itu agak riskan kalau diliburkan. Untuk datang lagi itu kan begini, biasanya kalau udah sekali libur, apa kali lagi kalau sudah 2 kali libur, Senambung. nah gitu, itu untuk memulai lagi Ya. berat. Benar Pak Ustaz. Maka ditanya, Pak Ustaz, sebaiknya kita yang Ahad pagi jangan libur ya. Ya, kan saya paham. Jalanin aja. Susah mengumpulkan orangnya. Ya, itu yang datang aja bisa besok balik lagi, udah alhamdulillah. Gitu. Mempertahankan. Ya, innal insana sesungguhnya manusia itu khuliqa dia diciptakan halu'a berkeluh kesah. Nah, halu'a di sini sebagai hal menjelaskan siapa? Menjelaskan al-insan. Berarti kalau dalam kenyataannya sehari-hari manusia suka berkeluh kesah berarti masih di sini. Ini manusia sebelum Allah turunkan wahyu kan gitu. Karena manusia diberi akal, diberi hati, diberi wahyu untuk bisa mengendalikan ini. Tapi kalau sudah begitu tidak juga masih halu'a juga tuh kembali lagi. Apa bekasnya sholat? Betul? Apa bekasnya baca Quran? Apa bekasnya zikir? Karena sholat, baca Quran, zikir, ibadah-ibadah itu sesungguhnya untuk membantu manusia mengurangi halu'anya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, membuat hati menjadi tenang. Berarti ini supaya ini tenang. Yang keluh kesah tadi kan juga ini hati kan. Jadi potensi manusia asalnya itu adalah manusia diciptakan dengan berkeluh kesah atau membawa potensi berkeluh kesah. Kemudian berkeluh kesah itu atau tidak nanti itu kembali lagi Allah turunkan agama, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan bimbingan agar diharapkan manusia bisa mengendalikan halu'anya. Nah sebaliknya, kalau orang yang sudah rajin ibadah tapi masih halu'ah, kan pertanyaannya, berarti bekas ibadahnya di mana? Dampak nggak? Efek ya? Ya Pak. Kalau hal dengan tamyiz tadi, misalkan kalau sudah masyarakat itu innal insana bisa masuk nggak? Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dari segi arti dia masuk ke hal. Dari segi arti, ya, benar. Kemarin di situ dia sudah ada huruf fi lagi, ja, gitu ya. Dia tidak bisa dimasukkan
dalam dari segi ininya dia tidak bisa dimasukkan ke dalam hal, karena hal tadi nakirah jelas tidak pakai alif lam. Yang kedua dia harus nasab, gitu. Nasab itu an, gitu. Apa kata bapak umum Marifah. Awal pelajaran awal ya. Ya, saya udah tangkap berarti udah tergambar ya. Ya Pak. Nah, itu yang penting itu. Insyaallah. Yang penting itu. Manis. Kalau kita bahasa Arabnya belum bisa, kita tinggal lihat terjemahannya. Di terjemahan ini nanti dia masuk dalam kategori hal, katakan dalam kategori tamyiz. Ya, innal insana, sesungguhnya manusia itu semua manusia. Khuliqa halu'a, pada awalnya dia diciptakan dengan potensi berkeluh kesah. Tinggal kita cek ke dalam diri. Kalau kita masih berkeluh kesah, ya berarti masih berada di posisi awal itu. Belum ada perubahan apa-apa. Agama dan seperangkat ibadah yang terdapat di dalamnya itu untuk mengkondisikan potensi awal tadi, mengubah potensi awal tadi menjadi lebih baik. Makanya kita mengatakan kita manusiawi, Pak Ustaz. Jawaban paling. Iya, jawaban kan manusiawi, Pak Ustaz. Iya, manusiawi. Tetapi setelah manusia diciptakan, Allah turunkan tuntunan, gitu. Ya. Jangan hanya berdalil manusiawi, gitu. Ini kadang-kadang dalil itu dalil pembenaran, itu yang nggak enak di situ. Betul Pak. Ya, itu dalil pembenaran gitu. Jadi seakan-akan dia melanggar aturan Allah untuk pembenaran sikapnya. Dalilnya adalah manusiawi. Jawabannya bukan manusiawi pertama, kedua adalah Qur'ani atau tidak, Islami atau tidak. Itu menjelaskan keadaan. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan potensi berkeluh kesah. Dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam keadaan berkeluh kesah itu. Kita baru mendapatkan kebahagiaan ketika tatma'innul qulub, hati dan tenang. Nah, sama aja sekarang, coba lihat. Hati tenang itu keadaan, oke? Hati tenang itu keadaan. Nah, kadang-kadang orang salah dalam mencari apa yang membuat hati tenang. Ada yang menganggap bahwa buat hati tenang itu ya uang, Semangat. ya. Semangat ya. Maka berlama-lama manusia mencari uang. Pertanyaannya, setelah punya uang, apakah dapat ya tatma'innul qulubnya? Belum tentu. Nyari terus. Seharusnya tenang. Tapi hukum uang itu, hukum-hukumnya seperti itu, ya. Bapak berpenghasilan 20 juta sebulan, kira-kira udah tenang belum? Belum. Masih mau lagi. Sebelah 30. Tambah lagi dikipasin sama yang sebelah. Panas. Kamu kan sama dia. Iya? Malah dulu di sekolahan kamu ranking 1, dia nggak dapat ranking malah. Iya gitu. Yang kedua, kita jangan tertipu. Kita sih nggak banyak tertipu. Hidup yang tenang itu menurut saya adalah orang nggak punya utang. Setuju nggak? Udah.
Tidur enak, kita nggak bikin apa-apa. Gitu. Karena orang sekarang ini modelnya begitu, dia beli ini tapi dengan mutang, dia beli ini dengan cicilan. Oh, sehingga dia disebutlah sebagai orang kaya, dia disebutlah sebagai orang kaya. Nanti dulu. Iya, gitu. Dan kita kenapa kalau begitu? Karena kita takut dilihat orang. Dia pakai motor butut doang. Enggak ada masalah kok. Yang penting punya utang. Iya kan? Gitu. Nih gitu. Nih gue pakai mobil dan tidak akan pernah rendah harga diri kita. Iya, satu. Yang kedua, kita yang jalan hidup kita. Satu, yang kedua, jangan terpengaruh dengan penilaian orang. Kalau begitu nanti kita bukan melayani diri, kita melayani orang. Penilaian orang itu tahun 2024 dan 2025 nanti udah beda lagi. Kapan selesainya ini? Kita senang di mata orang, tapi kita sendiri sesungguhnya nggak senang. Nah, kita nyari yang mana? Bajunya keren amat. Iya, orang senang banget ya, dipuji. Dia nggak tahu nih boleh baju keren 3 kali bayar. Gitu, iya. Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini nanti target pasar kita bisa bedakan hal dan tamyiz. Nanti mudah-mudahan jadi bekal kita. Kalau kita ketemu nanti tinggal kita pilih, ya. Gitu. Ini hal atau tamyiz. Tapi secara umum tadi sudah bisa bedakan hal tamyiz. Udah itu dulu. Ya. Kedua, pengertian ayat bahwa manusia awalnya diciptakan haluan, tapi kemudian Allah menurunkan wahyu. Allah menurunkan agama untuk meredam atau mengendalikan haluannya itu. Ya. Nah, dengan harapan jangan sampai kita berdalil manusiawi untuk hal-hal yang melanggar ajaran Allah. Kita bisa sampai situ dulu, ya. Alhamdulillah dapat mengisi waktu libur kita. Tadi Pak Sumadi juga minta izin, ya. Musim liburan, ya. Tahun depan sudah tahun baru belum? Minggu depan? Sudah, Pak. Oh, berarti kita ketemu tahun depan ya? Ya, Pak. Insyaallah. Masuk hari keempat. Ya. Ya. Ya, dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.